Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk latihan soal akhir bab untuk ikatan kimia. Jadi kita bahas satu persatu soal-soal yang dimunculkan di latihan soal akhir bab tersebut. Tetapi sebelumnya, untuk bagi kamu yang membutuhkan referensi ataupun review pembelajaran maupun pembahasan soal-soal terdahulu, untuk mempermudah kamu bisa cek kolom deskripsi. Di sana sudah ada link yang kita cantumkan untuk mempermudah kamu mengakses video-video yang kamu perlukan. Dan di sini juga kita berterima kasih kepada kamu yang sudah senantiasa mensupport channel ini dengan cara men-share kepada teman-teman lain, barangkali mereka juga membutuhkan referensi pembelajaran. Kita mulai dari soal pertama. Di antara unsur-unsur berikut, unsur yang paling stabil adalah, jadi kata kuncinya adalah paling stabil itu adalah unsur-unsur yang kita kategorikan sebagai unsur golongan 8. Kita tulis terlebih dahulu ini. Oke. Kita ulangi bahwa unsur yang paling stabil adalah unsur yang kita kategorikan sebagai unsur golongan 8A. Unsur golongan 8A ini tentunya dikenali dengan elektron valensinya yang berjumlah sebanyak 8. Jadi untuk yang di bagian A, unsur P8, kalau kita konfigurasikan adalah 2 dan 6, ternyata dia di golongan 6. Kemudian kalau B, 9Q, itu adalah 27 konfigurasinya, berarti dia di golongan 7. Kemudian 10R konfigurasinya adalah 28, golongan 8. Kemudian yang di bagian D, 20T, itu berarti 2882, ternyata golongan 2. Dan yang di bagian E, 12S. 12S itu berarti 282, golongan 2A. Dan sesuai dengan kategori ataupun ciri-ciri golongan unsur yang paling stabil adalah golongan 8A dengan elektron valensi sebanyak 8 buah, maka kita pilih jawabannya adalah yang di option C, memiliki 8 buah elektron valensi. Kemudian untuk yang nomor 2, di antara atom-atom berikut yang paling mudah membentuk ion negatif adalah, unsur yang paling mudah untuk membentuk ion negatif adalah unsur yang terletak pada golongan 7A. Jadi kita akan mencari golongan 7A, tentunya kita kenali dengan elektron valensinya 7. Tetapi kadang kalau kita sudah menghafal SPU, kita bisa kenali langsung zat yang di golongan 7 adalah FClBrI. Maka kita bisa pastikan jawabannya C. Tetapi barangkali kalau kita belum terlalu menghafal sistem periode unsur, kita buktikan satu persatu bahwa si A ini 6 karbon, kita konfigurasikan menjadi 24, golongan 4. Yang B, 7N, kita konfigurasikan menjadi 25, golongan 5. Yang 9F kita konfigurasikan menjadi 27, golongan 7. Yang D, 10 neon, kita konfigurasikan menjadi 28, golongan 8. Kemudian 19K kita konfigurasikan menjadi 2881. Dan sesuai dengan kategori yang kita minta, golongan 7A dengan 7 elektron valensi, maka jawabannya adalah di option C. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur yang bernomor 6, maksudnya nomor atom 6, adalah dengan cara kita anggap 6X dan kita konfigurasikan menjadi 2,4. Jadi memiliki 4 elektron valensi. Senyawa dengan konfigurasi tersebut kita kenal dengan senyawa atau unsur, yaitu karbon. Jadi untuk mencapai kestabilannya, karbon itu akan berikatan kovalen dengan unsur-unsur yang lain. Kita anggap sebagai berikut. Jadi dia akan membentuk 4 buah ikatan dengan unsur-unsur yang lain, maka jawabannya adalah di option E. Kita tidak memilih karbon dalam membentuk ion karena tidak kita temukan di senyawa karbon itu senyawa yang bermuatan ion. Jadi kita tidak akan memilih jawaban yang menggunakan kata kunci ion karena kita tidak menemukan misalnya C-4 ataupun C +4. Jadi karbon tidak ditemukan dalam bentuk ion. Dia bermuatan tetapi tidak akan ditemukan dalam bentuk ion. Kita lanjut yang di nomor 4. Konfigurasi elektron dari atom X 285. Atom tersebut akan menjadi stabil apabila titik-titik. Jadi setiap atom akan berusaha mencapai kestabilan dengan sifat duplet maupun oktet
Dimana kalau disebut duplet apabila memiliki 2 elektron valensi dan oktet apabila memiliki 8 elektron valensi. Untuk 285, maka dia akan mencapai kestabilan dengan cara membuat 5 elektron valensi ini menjadi 8, berarti dia akan menerima 3 buah elektron lagi, sehingga nanti konfigurasinya berubah menjadi 288 dengan cara menambah atau menerima ataupun mengikat 3 buah elektron. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke nomor 5. Atom unsur yang akan membentuk ikatan ionik dengan atom unsur X yang bernomor atom 17. Kita coba konfigurasikan atom X17 adalah 2, 8, 7. Berarti untuk mencapai kestabilan dia akan menerima 1 buah elektron, membentuk ion X negatif 1. Kata kunci di soal ini adalah ikatan ionik. Ikatan ionik itu terjadi dari suatu unsur logam. Kita tuliskan ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara senyawa logam dengan senyawa non-logam. Dalam hal ini, si X adalah suatu senyawa non-logam karena dia menerima elektron. Jadi agar terbentuk ikatan ionik, maka kita harus cari pasangannya yang bersifat logam, yang melepaskan elektron. Kita coba yang unsur A, 6C, 2, 4, dia tidak bersifat logam, dia tidak akan melepaskan 4 elektron. Yang B, 8O, yaitu 2, 6, maka dia akan menerima 2 elektron. Kemudian yang C, 11Na, konfigurasi adalah 281, dia akan melepas 1 elektron. Maka jawaban kita yang pilih adalah yang di option C. Tetapi kita buktikan untuk yang option D. 14Si berarti 284 tidak akan melepas elektron. Kemudian 16S konfigurasinya 286 akan menerima 2 elektron. Maka dari itu kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut di nomor 6. Atom 12A dan atom 9B akan membentuk senyawa yang berikatan titik-titik. Jadi kita konfigurasikan A ini sebagai 282 dan 9 ini sebagai 2 dan 7. Maka dia akan melepas 2 elektron membentuk senyawa A positif 2. Sementara si B akan menerima 1 elektron membentuk B negatif 1. Muatannya berbeda, kita kali 1, kita kali 2 agar total muatannya sama. Jadi positif 2 melawan negatif 2 akan terbentuk senyawa netral. Maka senyawanya A-nya 1 buah dan B-nya 2 buah. Jadi terbentuk senyawa AB2 karena terjadi melalui proses lepas dan terima logam dan non-logam, maka jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Berarti ikatan ionik dengan rumus AB2 jawabannya adalah di option A. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Pernyataan berikut yang benar tentang ikatan kovalen adalah, jadi kita mengenal 2 jenis besar ikatan, yaitu ikatan ion atau ionik yang terbentuk antara senyawa logam ditambah non-logam yang melalui perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, dan ikatan kovalen, baik itu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 maupun kovalen koordinasi yang memakai kata kunci pemakaian bersama elektron. Jadi kita tuliskan pemakaian elektron bersama yang terjadi antara senyawa non-logam dan juga non-logam. Jadi yang ditanyakan adalah kovalen. Jadi kalau kita berikan eliminasi satu persatu jawabannya, perpindahan elektron kurang tepat. Adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom, ini oke. Pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang berikatan, ini kurang tepat. Terjadinya pemakaian elektron valensi secara bersama-sama yang mengakibatkan terjadinya dislokasi elektron, itu adalah lebih rinci lagi tentang kovalen polar. Tetapi di sini kan hanya ikatan kovalen. Jadi jawaban yang paling kita terima adalah yang di option B. Kita lanjut di nomor 8. Di antara pasangan senyawa berikut yang berikatan kovalen. Jadi kovalen itu kita kenal dengan senyawa non-logam ditambah non-logam. Jadi untuk mengeliminasi jawaban yang tidak memenuhi, kita akan tandai senyawa logam sehingga option yang memiliki logam tidak akan kita pilih sebagai jawaban. K adalah logam, Mg logam, K juga logam, Mg juga logam, maka jawaban tersisa adalah di option A. Hidrogen adalah non-logam, Cl juga non-logam. Kemudian yang nomor 9.
Pasangan molekul berikut yang berikatan kovalen polar adalah, jadi yang bisa kita kenali adalah bahwa untuk suatu molekul unsur dengan tipe yang sama, contohnya Cl dengan Cl, dia akan memiliki dua buah gaya tarik yang arahnya segaris dan sama besar, akan bersifat kovalen nonpolar. Jadi kalau kita pilih jawabannya, Cl2 ini nonpolar, N2 ini nonpolar, Cl2 nonpolar. CO2 adalah tipe ikatan senyawa yang segaris dan gaya tarik CO-nya sama besar, berarti ini juga tidak memenuhi. Berbeda dengan H2O, H2O itu terjadi ketika ada ikatan H dengan O yang terdapat elektron bebas. Kalau kita gambarkan model struktur Lewis-nya, adanya elektron bebas ini akan mengakibatkan bentuk senyawanya akan berbentuk dikenal dengan bentuk V. Jadi dia akan bersifat ikatan kovalen polar. Maka kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut nomor 10. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A akan berikatan ionik dengan unsur-unsur terletak pada titik-titik. Unsur yang golongan 7A, kita misalkan X yang golongan 7, kita nggak tahu konfigurasinya, kita anggap memiliki 7 elektron valensi, maka dia akan menerima satu buah elektron sehingga bermuatan negatif. Untuk berikatan ionik, maka dia akan memilih senyawa-senyawa yang bersifat logam, di mana senyawa logam itu umumnya berada di golongan 1 dan golongan 2. Maka akan kita pilih jawabannya adalah yang di A. Karena golongan 4 ini adalah non-logam, ini non-logam, ini keduanya non-logam, dan ini keduanya non-logam. Bukan jawaban terbaik. Jadi jawaban yang paling memungkinkan untuk membentuk senyawa ikatan ioniknya adalah yang di option A. Jadi demikian pembahasan soal di bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk bagian kedua. Jadi pastikan kamu mengikuti dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan dengan update video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.